Di video kali ini saya akan membagikan 21 ide konten di YouTube tanpa wajah yang bisa dimonetisasi oleh YouTube. Nah, buat kalian yang penasaran apa aja kira-kira, apakah ada salah satu yang bisa kalian pilih? Kita ke intro dulu. Oke, untuk menjadi seorang YouTubers ataupun menampilkan karya-karyanya di YouTube tidak mudah bagi sebagian orang, apalagi memiliki sifat introvert ataupun pendiam. Maka dari itu tidak ada alasan lagi buat kalian yang mau berkarya di YouTube dan juga bisa menghasilkan uang dari AdSense. Nah, di video kali ini yang pertama dari 21 ide konten adalah aktivitas hewan peliharaan. Jika kalian memiliki hewan peliharaan seperti ayam, mungkin burung, dan juga hewan-hewan lainnya, yang paling terkenal adalah kucing. Kucing adalah hewan yang lucu dan imut dan gemoy, memiliki bulu yang halus. Ini adalah jenis konten yang banyak disukai oleh orang-orang, bukan hanya dari Indonesia aja, tapi juga luar negeri. Kemarin saya sempat melihat konten jenis ini, yaitu hewan kucing, sekitar 3 hari yang lalu itu mendapatkan 1,1 juta penonton di YouTube. Artinya, konten jenis hewan peliharaan seperti kucing ini bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi buat kalian yang menginginkan konten YouTube tanpa wajah. Caranya di sini misalnya kalian membuat konten hewan peliharaan, usahakan di akhir judulnya itu menggunakan bahasa Inggris juga. Ada bahasa Inggrisnya juga. Jadi ketika kalian upload nantinya itu bukan sekedar ditonton oleh orang Indonesia saja, tetapi juga dari luar negeri. Maka aktivitas hewan peliharaan ini seperti kucing bisa kalian jadikan pilihan konten YouTube tanpa wajah. Kemudian yang kedua adalah konten alam pedesaan atau real life. Konten alam pedesaan ini memperlihatkan bagaimana kehidupan di desa, bagaimana suasana di desa seperti di pesawahan, aktivitas para petani yang mencangkul, aktivitas orang-orang yang berangkat kerja, dan anak-anak yang berangkat sekolah. Nah, hal-hal seperti itu sangat disukai, marketnya besar di Indonesia. Karena bagi sebagian orang yang berada di kota, mereka itu sering melihat konten-konten yang mengingatkan dirinya ketika berada di pedesaan. Apalagi orang tuanya yang masih di desa, mereka pasti kangen dengan suasana pedesaan. Jadi konten pedesaan seperti ini bisa kalian jadikan sebagai konten YouTube tanpa wajah. Apakah konten seperti ini tidak memperlihatkan manusia bisa mendapatkan penghasilan? Selama konten tersebut bergerak, itu bisa, teman-teman. Misalnya kalian kan memperlihatkan orang-orang yang sedang mencangkul, para petani kan itu kelihatan orangnya. Jadi di sela-sela durasinya itu kalian isi dengan suara kalian untuk menjelaskan kondisi ataupun suasana di pedesaan tersebut. Jadi tidak harus kalian isi suaranya dari awal sampai durasi akhir. Itu tidak perlu, hanya kalian isi di durasi-durasi tertentu aja. Karena sebagian durasi kalian perdengarkan suara asli dari suasana alam tersebut, kayak suara burung, suara orang lewat, suara orang cangkul. Itu bisa kalian perdengarkan kepada penonton yang jenis kontennya adalah pedesaan. Yang ketiga adalah video editing tutorial. Ya, siapa di sini yang sering mencari konten editing tutorial di YouTube? Itu banyak banget. Konten editing tutorial tidak selalu menggunakan wajah, bisa rekam layar, bisa menggunakan 2 HP, memperlihatkan HP kita sedang ngedit. Itu adalah jenis konten tanpa wajah. Dan konten editing tutorial ini seringkali diulang-ulang oleh para penontonnya karena agar bisa mengedit seperti si YouTuber itu. Maka jenis konten editing tutorial bisa jadi pilihan untuk kalian. Yang keempat, ada membuat origami. Video origami. Di sini banyak sekali konten-konten jenis video origami. Kerajinan tangan yang kalian lakukan ya, kesenian, keahlian kalian, itu bisa kalian unggah ke YouTube. Video origami penontonnya bukan dari Indonesia saja guys, tapi juga dari luar negeri. Kalian memiliki keahlian seni kerajinan tangan apa dalam membuat konten seperti ini, itu kalian bisa gunakan tanpa wajah. Ya, video origami di YouTube ini bisa menghasilkan juga, dan tanpa wajah, bisa dimonetisasi, bisa banget. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri udah banyak teman-teman penontonnya, dan di Indonesia juga banyak sekali penontonnya dari luar negeri. Video origami bisa dijadikan pilihan untuk kalian membuat ide konten YouTube. Kemudian yang kelima ada tutorial atau blog. Tutorial itu banyak sekali contohnya, misalnya tutorial YouTube, tutorial aplikasi TikTok, tutorial aplikasi, dan tutorial hijab, tutorial masak, dan tutorial-tutorial lainnya. Yang berbentuk tutorial itu bisa dibagikan ke YouTube.
karena banyak sekali orang-orang yang mencari cara di YouTube. Oke. Dan yang keenam, di sini ada konten eksperimen. Nah, konten eksperimen ini banyak sekali jenisnya. Ada juga yang bereksperimen Mentos dicampur Coca-Cola. Buat kalian yang memiliki keahlian dalam bidang eksperimen dan memiliki banyak ide tentang eksperimen, bisa dicoba. Karena jenis konten eksperimen juga bisa menggunakan wajah dan bisa juga tanpa menggunakan wajah. Bisa dijadikan pilihan oleh kalian ya. Nah, kemudian yang ketujuh ada seni tulisan tangan. Banyak sekali seni tulisan tangan di YouTube yang bisa kalian jadikan motivasi mau pilih jenis konten seperti apa ya. Misalnya kalian memiliki cara nulis yang bagus di YouTube, itu bisa kalian ajarkan kepada orang-orang yang ingin belajar menulis dengan rapi. Banyak sekali jenis-jenis konten menulis ini. Menulis huruf sambung ya, menulis menggunakan pensil, menggunakan pulpen yang rapi seperti apa, itu bisa kalian jadikan konten di YouTube. Kemudian ada juga yang kedelapan adalah reparasi ataupun restorasi. Reparasi ataupun restorasi ini biasanya lebih dominan ke motor, ke bengkel motor. Misalnya ada motor Fiction yang dijadikan R15, Fiction dijadikan Ninja H2, Fiction bisa dijadikan jadi Moge. Nah, jadi rangka Moge kayak reparasi seperti itu bisa kalian jadikan ide konten buat kalian yang pintar di bidang bengkel, di bidang reparasi motor, reparasi mobil. Itu bisa kalian jadikan ide konten meskipun tanpa wajah. Gimana kalau misalnya tanpa wajah? Ya tangan aja gitu ya, tangan aja. Ataupun bisa juga nyuting ataupun ngambil video orang yang sedang ngebongkar motor ya, memodif motor. Nah, itu salah satu konten termasuk ke reparasi ataupun restorasi juga ya. Nah, kemudian yang 9, konten eksplorasi. Jenis konten eksplorasi ini banyak sekali jenisnya. Beberapa di antaranya adalah konten explore ke tempat-tempat angker, horor. Banyak sekali konten horor kan, yang penasaran apakah ada hantunya enggak? Apakah konten rumah terbengkalai mungkin? Untuk mencari informasi kenapa rumah tersebut terbengkalai, kenapa villa tersebut terbengkalai, kenapa rumah sakit tersebut bisa berhenti. Nah, itu adalah jenis konten explore. Ada juga konten explore jenis ke tempat wahana, kayak ngeplog gitu ya. Misalnya ada tempat wahana ke puncak. Di puncak itu ada wahana apa aja sih? Nah, itu jenis-jenis konten explore ke tempat wahana. Jadi konten explore ini bisa dilakukan malam dan juga bisa dilakukan siang. Jadi bisa kalian jadikan pilihan. Kemudian yang ke-10 adalah konten memasak. Ya, bagi sebagian orang memasak bukan hal yang mudah. Saya sendiri adalah salah satu orang yang sering mencari tutorial di YouTube untuk belajar masak. Dan hal itu berhasil saya lakukan ya. Saya sering bisa masak karena sering nonton di YouTube. Dan konten memasak itu adalah jenis konten jangka panjang yang penghasilannya akan terus bertambah. Meskipun kalian tidak terus membuat konten setiap hari, tetapi sampai kapanpun jenis konten memasak akan ditonton oleh orang banyak. Jadi tidak perlu nunggu viral, tapi perlahan-lahan akan naik terus dan penghasilannya banyak sekali. Kemudian ada juga di sini yang ke-11 adalah konten edukasi ataupun pembelajaran. Konten edukasi itu banyak sekali teman-teman ya, misalnya edukasi buat senam ibu hamil ataupun konten edukasi untuk kesehatan banyak sekali. Kalau misalnya tanpa wajah itu kita bisa menggunakan teori-teori yang ditampilkan ke layar gitu ya. Itu adalah jenis konten edukasi atau pembelajaran, misalnya dokter ya, ataupun buat kalian yang memahami tentang kesehatan, itu bisa jadikan edukasi. Kemudian yang ke-12 adalah konten animasi. Konten animasi ini memang ribet banget teman-teman. Buat kalian yang memiliki keahlian di bidang animasi, itu biasanya ngeditnya nggak cukup sehari 2 hari, tapi sampai berminggu-minggu, bahkan ada yang 2 minggu. Karena banyak banget yang harus diedit dan ini ribet banget. Tapi kalau misalnya kalian yakin dan memiliki keahlian di bidang tersebut, kenapa tidak? Karena banyak penontonnya juga yang jutaan ya, konten animasi seperti ini, dan bisa dimonetisasi. Kemudian ada juga konten alur cerita film. Ini bisa dimonetisasi, tergantung kalian bisa memotong berapa menit dalam durasi tersebut. Biasanya sih 5 detik orang-orang ya. Tapi editing konten alur film ini juga tidak mudah dilakukan. Butuh kesabaran dan konsisten yang tinggi dalam pengeditannya. Jadi buat kalian mau pilih alur film, mau pilih konten alur film atau tidak, itu tergantung pilihan kalian ya. Menurut kalian bisa, lakukan. Kalau tidak mudah, jangan lakukan. Oke. Yang lalu ke
14 ada resep makanan. Resep makanan di sini banyak sekali yang mencari di YouTube. Misalnya resep membuat donat, resep membuat telur gulung. Nah, banyak sekali orang-orang yang mau cari bisnis jualan, ide jualan itu resep juga, termasuk resep juga ya. Jadi konten resep makanan bisa kalian coba unggah ke YouTube, bagikan caranya. Itu bakal ditonton jangka panjang ya, jangka panjang sampai kapanpun bakal ditonton banyak orang. Terbukti banyak sekali konten-konten resep makanan penontonnya jutaan dan ratusan ribu. Kemudian ada juga yang selanjutnya adalah konten unboxing. Ini yang ke-15, unboxing. Ya, siapa sih orang yang mau membeli produk tetapi takut nih unboxing ini? Adalah konten yang banyak dicari juga. Setiap orang yang mau membeli produk pasti akan mencari unboxingnya terlebih dahulu. Apakah dalam segi paketnya itu bagus ya, aman, dan tidak mudah pecah. Kalau misalnya membeli handphone, gimana sih cara paketnya dia itu dibungkus? Bagus enggak sih? Kuat enggak sih? Kalau misalnya kebanting, bakal pecah enggak sih? Nah, itu akan dicari juga ya. Nah, kemudian yang ke-16 adalah konten review. Setiap orang mau membeli barang HP, mic, wireless, ataupun apapun itu, pasti akan mencari reviewnya. Apakah barang tersebut bagus? Misalnya, membeli sebuah mic buat nge-podcast. Di review dulu tuh, suaranya gimana sih? Bahannya gimana sih? Bagus nggak sih? Kuat berapa lama? Nah, itu review bisa dijelaskan apa aja keunggulan dan fungsi barang tersebut. Konten review bisa kalian pilih sebagai konten tanpa wajah. Tidak semua konten review menggunakan wajah, tetapi juga konten review bisa digunakan tanpa wajah. Kemudian yang ke-17 adalah konten menggambar. Buat kalian yang memiliki keahlian dalam bidang menggambar, lakukanlah buat konten menggambar. Konten menggambar itu penontonnya bukan dari Indonesia saja, tapi dari luar negeri juga. Biasanya jenis judulnya itu drawing ya, drawing. Konten menggambar tanpa wajah itu bisa dimonetisasi. Sudah banyak orang yang melakukannya, bukan hanya dari Indonesia, bahkan dari luar negeri. Bayangkan aja, penghasilan iklan yang dibayar oleh orang luar negeri yang masuk ke Indonesia, ke konten kita, itu bisa 10 kali lipat daripada penghasilan penonton dari Indonesia. Saya sudah melakukannya di konten yang lain juga, kayak berita itu masuknya emang benar besar ya. Nah, kemudian yang ke-18, konten melukis. Buat kalian yang memiliki keahlian di bidang melukis, ini adalah salah satu cara buat kalian mempromosikan karya kalian ya, bisa menghasilkan uang dari YouTube dan bisa dilakukan tanpa wajah. Jadi buat kalian yang memiliki keahlian di bidang kerajinan tangan ya, keahlian tangan, melukis, sebuah lukisan apapun, itu kalian bisa buat konten ide YouTube tanpa wajah yang bisa kalian pilih. Nah, kemudian yang ke-19 ada berita olahraga. Ya, siapa sih yang tidak suka sepak bola di Indonesia ya? Banyak sekali orang di Indonesia adalah orang yang menyukai sepak bola. Salah satunya adalah Cristiano Ronaldo, adalah orang yang paling banyak dibahas. Maka dari itu ketika ada pertandingan bola seperti Cristiano Ronaldo main, nah itu kalian bisa update membuat berita tentang bola. Kalian pilih aja mana video-video yang bisa dimonetisasi ataupun aman diedit dan juga merupakan gambar-gambar potongan. Jadi kalian bisa contoh tuh berita-berita bola seperti apa, kontennya seperti apa ya, itu bisa kalian contoh. Kemudian yang ke-20 adalah konten editing foto. Banyak sekali orang-orang yang mencari konten cara mengedit foto, misalnya kayak Lightroom, ataupun agar foto kita seperti di Instagram bagus ya, misalnya daun-daun yang berwarna hijau jadi merah, jadi ungu. Nah, konten-konten seperti ini adalah jenis konten editing foto dan banyak juga penontonnya. Otomatis orang-orang yang mau mengedit foto keren itu akan mencari ke YouTube dan bisa berulang-ulang ditonton oleh orang banyak. Jadi konten editing foto bisa jadikan rekomendasi buat kalian. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-21, yaitu konten podcast. Nah, konten podcast seperti ini di Indonesia kalau kita lihat memang menampilkan wajah. Tetapi tidak semua konten podcast seperti ini tuh menggunakan wajah. Nah, contohnya ada konten di YouTube yaitu konten judi slot yang hijrah. Nah, itu kan tidak menampilkan wajah, tapi ada suara yang menceritakan bagaimana si orang tersebut itu kalah gara-gara main judi slot. Jadi ada si narasumber, ada juga si host, tapi tidak kelihatan wajahnya. Nah, konten seperti ini adalah jenis konten podcast tanpa wajah. Dan bukan hanya pembahasan tentang judi aja, banyak kok konten yang jenisnya podcast tanpa wajah. So,
Dari 21 ide konten yang sudah saya jabarkan, kira-kira adakah yang kalian pilih sebelumnya ataupun yang sedang kalian lakukan, ataukah ada yang menarik menurut kalian? So, buat kalian yang mau pilih salah satu, silahkan ya, karena ini adalah jenis konten yang bisa dimonetisasi oleh YouTube. Dan buat kalian yang mau bertanya-tanya mengenai konten-konten yang sudah saya jabarkan tadi, silahkan aja tulis di kolom komentar, karena kedepannya saya juga akan membahas tentang konten-konten YouTube, tentang seputar tutorial YouTube, karena membagikan tips-tips adalah hal-hal yang bermanfaat menurut saya buat kalian ya. Jadi meskipun penontonnya turun dari konten berita sebelumnya, ya tidak apa-apa, yang penting bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat untuk kalian.